Thayyib, jamaah sekalian, setelah kita sudah membahas bagian pada tahsin, kemudian juga status surat daripada surah Al-Kafirun, kita masuk ke dalam bagian keistimewaan dan keutamaan surah Al-Kafirun, yang mana seorang mukmin tatkala mengetahui bahwasannya ada suatu amalan yang memiliki keutamaan, tentunya dia akan giat untuk melaksanakan amalan tersebut dan bersemangat. Dan tatkala seorang mukmin tidak mengetahui tentang keutamaan suatu amalan, tentulah dia akan malas-malasan untuk mengerjakan amalan tersebut. Surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang sangat sering kita dengar para imam membacanya selain daripada sholat witir, ya, termasuk surat yang favorit dibaca. Namun terkadang kita menyaksikan, ya, ada fenomena yang sedikit menggelitik, ya, atau sedikit lucu tentang surah Al-Kafirun ini, yaitu ketika imam terkadang tertukar atau terulang-ulang, ya, ketika membaca ayat wala antum abiduna ma a'bud, ya, pernah itu suatu ketika seorang imam membaca qul ya ayyuhan kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Begitu terus, ya. Tidak juga sampai pada ayat lakum dinukum waliyadin. Ya, ini sering kita atau mungkin pernah lah mendengar kisah seperti ini, atau mungkin justru menyaksikan langsung dan mendengar langsung atau menjadi makmum daripada imam yang tertukar-tukar dalam membaca surah Al-Kafirun, ya. Ini hati-hati dalam membaca surah Al-Kafirun, karena pun juga sebenarnya di dalam bahasa Arab ketika ada satu huruf yang hilang, ya, atau ada penambahan satu huruf, itu bisa merubah arti. Ada di negara Arab sana atau di daerah Timur Tengah ketika membaca surah Al-Kafirun, yang seharusnya la a'budu ma ta'budun menjadi a'budu ma ta'budun, yang seharusnya artinya la a'budu, aku tidak menyembah, ya, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Ketika hilang lam alif itu saja bisa merubah makna menjadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Ini sangat fatal, ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keistimewaan dan keutamaan surah Al-Kafirun, ya, kita akan melihat beberapa dalil-dalil baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dan keistimewaan daripada surah Al-Kafirun. Yang pertama, misalkan kita ambil poin yang pertama untuk keutamaan surah Al-Kafirun ini, ternyata surah Al-Kafirun disebutkan oleh Nabi SAW sebagai seperempat daripada Al-Quranul Karim, ya. Kalau surah Al-Ikhlas sepertiga, surah Al-Kafirun seperempat. Artinya Al-Quranul Karim itu dibagi-bagi, ya, pembahasannya ada tentang kisah-kisah para nabi dan rasul bersama dengan para umat, ya, atau umat mereka. Kemudian ada tentang tauhid, kemudian ada juga tentang berbicara tentang syariah, ada berbicara tentang ibadah. Nah, maka surah Al-Kafirun ini berbicara tentang tauhid, maka ini adalah bagian seperempat daripada bagian besar daripada Al-Quranul Karim. Namun memang sebenarnya tentang seperempat Al-Quran ini juga merupakan pembicaraan dan diskusi yang panjang dari para ulama muhadditsin. Sebagian memang mendhaifkan hadis yang menunjukkan ini, ya, tapi sebagian menghasankan, seperti Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau jelaskan, ya, sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menceritakan tentang sahabat yang didorong oleh Nabi SAW untuk segera menikah, yang sudah kita kisahkan sebelumnya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, bukankah kamu sudah menghafal surah Al-Ikhlas, itu adalah sepertiga Al-Quran. Kemudian surah Idza Jaa Nasrullah, An-Nasr. Kemudian Nabi SAW menyebutkan surah Al-Zalzalah, dan salah satunya Nabi SAW menyebutkan adalah surah Al-Kafirun. Nabi sampaikan rubu'ul Quran, itu adalah seperempat Al-Quran. Al-Imam At-Tirmidzi termasuk ulama muhaddits yang menghasankan
hadis ini. Ala kulli hal, memang pembicaraan tentang rubu'ul Quran bukan mengenai halal dan haram, dan ini termasuk fadhailul amal. Mungkin Imam At-Tirmidzi tetap memasukkan hadis ini dan dituliskan karena memang ini termasuk fadhailul amal yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, keutamaan surah Al-Kafirun ini bisa mencegah dan melindungi seorang mukmin dari kekufuran dan kesyirikan, ya, yang sudah saya isyaratkan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang bacaan apa yang saya baca sebelum saya tidur, ya. Ini sebenarnya hadis yang Hasan, juga sebagian mensahihkan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Farwah bin Naufal. Dia datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, alimni syai'an, ajarkanlah aku suatu bacaan." Ya, bacaan yang seperti apa? Bacaan yang dapat aku baca idza awaituhu ila firasyi, kalau saya hendak tidur. Nabi SAW katakan, "Iqra." Qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirik, karena sesungguhnya surat Al-Kafirun dapat melindungimu atau membebaskanmu dari kesyirikan. Ya. Kemudian di antara keutamaan surah Al-Kafirun yang lain, yaitu yang ketiga, surah Al-Kafirun salah satu surat yang dapat menjadikan seseorang yang membacanya dan mentadaburi dan meresapinya mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar, ya. Dan kita sudah mengetahui umumnya para ahli hikmah, para ulama menuliskan dalam hikmah mereka bahwasannya man kana billahi a'raf, barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang semakin mengenal Rabbnya, maka kana minhu akhwaf, maka tentulah dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Siapapun yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifatnya, ya, asma wa sifat Allah, ya, dan lain sebagainya, maka tentulah seseorang itu akan semakin takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu begitu rahmat kepada seluruh makhluknya, ya, bahkan rahmat Allah meluas meliputi yang mukmin maupun yang kafir. Maka tentulah ketika kita memahami hal itu secara mendalam, kita akan semakin mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita mengetahui bahwasanya Allah menyatakan tentang dirinya, inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya, ya, siksaan Rabbmu adalah siksaan yang amat keras, neraka siksaan yang amat keras. Maka ketika kita mendengar ayat-ayat seperti ini menunjukkan selain Allah itu rahmat, Allah juga itu dengan kuasanya memberikan azab kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tentulah ketika kita mengenal hal ini, kita akan takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memperbanyak amal soleh yang akan menghindari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Dan ternyata surah Al-Kafirun termasuk surah yang bisa dijadikan wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan, ya, dan ini ada di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jabir menceritakan bahwasanya ada seseorang, ya, sahabat Nabi SAW yang sholat 2 rakaat, ya. Kemudian fi raqatil ula faqara'a fi raqatil ula, dia membaca di rakaat yang pertama dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang tersebut, hadza, orang ini adalah abdun arafa rabbah. Orang ini adalah hamba Allah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Arafa, ya. Ya, ma'rifat itu artinya mengenal, ya, dari kata arafa ya'rifu, ya, arfan, kemudian dijadikan masdar mim, ditambahkan mim di depannya, ya, menjadi ma'rifah, ya, artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan ketika orang tersebut di rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, beliau katakan orang ini atau dia adalah hamba Allah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa fi raq'ati tsaniyah, ketika di rakaat kedua
orang ini membaca qul huwallahu ahad, maka Nabi SAW berkomentar, hadza abdun amana bi rabbih. Hamba ini dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan seseorang ketika membaca surah Al-Kafirun dengan penuh penghayatan dan tadabbur, maka insyaallah dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, surah Al-Kafirun termasuk surah yang sangat sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya, sebelumnya kita membahas tentang suratul A'la dan juga termasuk surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan surah surah Al-Kafirun jauh lebih sering dibaca oleh Nabi SAW. Dan ada kesamaan beberapa momentum atau kesempatan. Yang pertama ketika sholat witir, sebagaimana Nabi SAW membaca surah Al-A'la di rakaat pertama, kemudian di rakaat yang kedua Nabi SAW membaca surah Al-Kafirun. Dan kita mengetahui bersama bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat giat dan sangat bersemangat dan tidak meninggalkan sholat witir. Ya, Nabi SAW termasuk yang paling giat melaksanakan sholat witir. Bahkan ketika Nabi SAW saking istiqomahnya beliau melaksanakan sholat witir, dan ini menunjukkan keutamaan sholat witir di atas sholat-sholat sunnah yang lain. Meskipun Nabi SAW dalam safar, Nabi SAW tetap melaksanakan sholat witir. Ya. Dan Nabi SAW kalau sedang melakukan safar, beliau meninggalkan sholat-sholat rawatib. Ya. Ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ya. Nabi SAW tinggalkan. Ya. Adapun sholat witir, Nabi SAW tetap melaksanakan meskipun ketika safar. Bahkan saking pentingnya sholat witir, ya, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan sholat witir bagi Nabi SAW adalah kewajiban, bagi umatnya adalah sunnah yang muakkadah yang sangat ditekankan. Ya, saking pentingnya sholat witir bagi Nabi SAW. Ya, dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW itu sholat di atas untanya, sholat witir. Fa inna Rasulullah SAW kana yutiru 'alal ba'ir. Ya, sesungguhnya Nabi SAW itu pernah sholat di atas ba'irnya, di atas untanya, yaitu sholat witir. Ya, ada Jabir bin Abdullah yang menceritakan, kemudian ada juga sahabat Abdullah bin Umar yang menceritakan demikian. Kemudian yang kedua, Nabi SAW membaca surah Al-Kafirun ketika sholat qabliyah subuh, atau disebut dengan raq'atal fajri atau raq'atayil fajri. Ya, yang disebut oleh Nabi SAW raq'atal fajri khairun, lebih baik 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dunia dengan kemegahannya, dunia dengan keindahannya, dunia dengan harta bendanya, semua itu nilainya tidak setara dengan 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Ya, karena Nabi SAW termasuk orang yang istiqomah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ketika Nabi SAW pernah beliau kesiangan subuh, ya, beliau pernah berpesan kepada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, ya, untuk agar dia tetap berjaga. Nabi SAW disibukkan dengan peperangan, kemudian Nabi SAW sampai dengan tengah malam belum juga tidur dengan para sahabat. Sudah mendekati waktu subuh, baru terasa mengantuk. Nabi SAW berpesan kepada Bilal bin Rabah untuk membangunkan ketika sholat subuh. Maka Bilal pun mengatakan, ya Rasul, saya akan bangunkan. Maka Nabi SAW bersama dengan para sahabat, ya, tidur semua. Dan ternyata qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada hikmah di balik ini, ya, sekurang-kurangnya memberikan syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata Bilal bin Rabah pun tertidur juga. Maka ketika Nabi SAW terbangun sampai dengan matahari sudah meninggi, ya, Umar bin Khattab membangunkan Nabi dan para sahabat dengan teriakannya. Kemudian Nabi SAW pun protes kepada Bilal bin Rabah, katanya mau berjaga, tapi Bilal katakan, ya Rasul, belum pernah saya merasakan pulasnya tidur seperti malam tadi. Kemudian Nabi SAW pun perintahkan kepada sahabat untuk berwudu. Kemudian Nabi SAW sholat subuh, tapi sebelum sholat subuh beliau tetap melaksanakan 2 rakaat fajar. Artinya, ya, saking pentingnya 2 rakaat fajar ini, Nabi SAW pun sampai mengqodoknya. Ya, nah ini termasuk sholat rawatib yang paling utama. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pun pernah menceritakan,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil. Tidak pernah aku saksikan Nabi SAW ya melakukan salat yang nawafil, salat yang sunnah ya, yang asyadda mu'ahadatan minhu ala raq'ataini qabla subhi. Jadi nggak pernah aku melihat Nabi SAW itu betul-betul ya ingin menjaga salat sunnah ya, seperti aku menyaksikan Nabi SAW itu menjaga salat sunnah qabliyah subuh, sebelum subuh. Dan yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Artinya ini sangat sering Nabi SAW baca ya. Tadi sholat witir setiap hari berarti. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh juga setiap hari dibaca oleh Nabi SAW, dan yang dibaca adalah surat Al-Kafirun. Kemudian ketiga ya, Nabi SAW membaca surah Al-Kafirun ketika setelah sholat maghrib ya, ba'diyah maghrib. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan ma sami'tu ya, atau ma uhsi ma sami'tu ya, aku tidak mampu menghitung karena saking seringnya ya, min Rasulullah SAW yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib ya. Jadi aku sangat sering mendengar Nabi SAW itu membaca ya setelah sholat maghrib, maksudnya ba'diyah maghrib ya, itu di rakaat yang pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad ya. Jadi kita Abdullah bin Mas'ud sangat sering aku mendengar, nggak bisa aku hitung ya. Ada sebagian sahabat yang menghitung sampai 20 kali, 20 kesempatan sholat ba'diyah maghrib sahabat menghitungnya. Ternyata yang dibaca Rasulullah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah Qul huwallahu ahad. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan saya nggak mampu menghitungnya, jadi saking seringnya ya, lebih daripada 20 kali. Nah, ini merupakan pertanda ini termasuk sunnah yang sangat muakkadah ya. Surah Al-Kafirun dibaca ketika di rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua adalah surah Al-Ikhlas ya. Lalu apa rahasianya Nabi SAW sangat sering membaca ini ya, terutama di qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib ya. Para ulama menyatakan, mencari hikmahnya di antara kenapa Nabi SAW merutinkan, karena qabliyah subuh inilah awal pagi ya. Kita tahu sholat subuh adalah awal pagi, sebelumnya qabliyah subuh, sedangkan maghrib adalah awal malam, setelahnya ya maka ba'diyah maghrib ya. Maka kalau kita perhatikan isi daripada surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, yang dimana di dalamnya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak satu-satunya untuk dipersembahkan amal kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid uluhiyah. Dialah yang hanya berhak untuk disembah. Dan tauhid rububiyah, bagaimana Allah Subhanahu memperhatikan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memelihara, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Maka yang diinginkan oleh Nabi SAW ketika di awal pagi, yang diingat pertama adalah surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dengan isi dan makna di dalamnya. Kemudian di surah di ba'diyah maghrib ya, awal malam, yang diinginkan Rasulullah SAW juga daripada umatnya adalah agar selalu mengingat isi daripada surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Saking pentingnya dua surah ini. Kemudian yang keempat, Nabi SAW suka membaca ketika 2 rakaat yang dilaksanakan setelah tawaf, dan ini sudah kita bahas tadi sebelumnya. Nabi SAW terbiasa setelah melaksanakan tawaf 7 kali putaran, Nabi SAW di belakang maqam Ibrahim sholat 2 rakaat, dan yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan yang kelima ya, surah Al-Kafirun dibaca ketika ketika sholat maghrib di hari Jum'ah ya. Jadi ketika sholat maghrib di hari Jum'ah ya, berarti hari Kamis, kemudian masuk di waktu maghrib, itu sudah malam Jum'ah ya, atau malam Jum'ah, maka Nabi SAW kebiasaannya membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas ya. Hadis ini
sebagian mendhaifkan, tapi tidak sedikit juga yang menghasankan hadis ini. Ya, inilah diantara beberapa keutamaan daripada surah Al-Kafirun. Berikutnya, apa korelasi, apa keterkaitan, ya, dan apa benang merah antara surah Al-Kafirun dengan surah sebelum dan setelahnya. Kita tahu tadi diturunkan, ya, di urutan ke-18. Ya, kemudian sekarang kita lihat di mushaf surah Al-Kafirun di nomor urutkan pada nomor 109. Dan kita tahu Utsman bin Abil As pernah menceritakan Nabi SAW perintahkan oleh Jibril untuk meletakkan ayat yang dibacakan kepada beliau di surat ini, di ayat ini, di bagian mana, itu sudah digariskan, sudah dirumuskan, sudah diberitahukan oleh Jibril alaihissalam. Maka tentulah surah Al-Kafirun, ya, diletakkan di antara surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Ini pasti ada maknanya. Ya, inilah yang disebut oleh para ulama dengan ilmu munasabat, ilmu mengetahui, ya, keterkaitan surat satu dengan surat sebelum dan setelahnya. Maka surah Al-Kafirun, ya, kalau kita perhatikan keterkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Bahkan surah yang paling pendek dibandingkan 113 surat yang lain. Nah, ini surah Al-Kautsar, surah yang sangat pendek. Apa maksudnya antara surah Al-Kautsar dengan surah Al-Kafirun, sehingga surah Al-Kafirun diletakkan setelah surah Al-Kautsar? Maka di antara keterkaitannya adalah surah Al-Kautsar itu membicarakan tentang tauhid rububiyah. Rububiyah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya, dalam hal ini memperhatikan Nabi SAW secara khusus, karena Allah nyatakan sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad, ya, Al-Kautsar. Sebagian ulama menyatakan Al-Kautsar itu adalah telaga yang ada di surga yang kelak nanti Nabi SAW akan berikan kepada umatnya, ya, atau disebut dengan Al-Haud. Ada juga sebagian menyatakan Al-Kautsar itu artinya nikmat yang sangat banyak. Ada juga ulama yang menyatakan maksudnya itu kedua-duanya, karena keduanya ini tidak bertentangan satu sama lain. Artinya Al-Kautsar, telaga itu, termasuk salah satu nikmat Allah yang banyak kepada Nabi SAW. Ya, ala kulli hal, terlepas dari hal itu, kita lihat ternyata Allah nyatakan sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasalli li rabbika, ada kata Rabbun di situ, ya. Allah berikan kepada Nabi SAW nikmat yang sangat banyak, maka Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk sholat, ya, dan berkurbanlah. Nah, di sini Allah menggunakan kata Rabbika. Nah, ini menjelaskan Allah ingin menekankan sisi tauhid rububiyah pada surah Al-Kautsar, ya. Dan Allah nyatakan inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu sesungguhnya dialah yang abtar, ya. Abtar itu dalam bahasa Arab itu artinya terputus. Yang dimaksud di sini adalah terputus keturunannya, ya. Nabi SAW itu beliau memiliki anak laki-laki yang bernama Ibrahim, ya, yang lahir dari rahim Maria Kibtiyah, ya, orang Mesir. Sebagian ulama menyatakan beliau diangkat menjadi istri Nabi SAW. Sebagian lagi menyatakan beliau hanya menjadi budak saja, karena Maria Al-Kibtiyah radhiyallahu taala anha merupakan hadiah dari Raja Mesir Muqawqis untuk Nabi SAW. Ya, kemudian ternyata Ibrahim qadarullah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ketika wafat, ya, para orang-orang Quraisy mulai mencela, menyinyir Nabi SAW, mengejek beliau, menyatakan Muhammad sudah tidak memiliki penerus, Muhammad tidak memiliki penerus, tidak memiliki anak laki-laki yang tetap hidup, karena anak-anak perempuan Nabi SAW tetap hidup, tapi anak-anak laki dari Al-Qasim, ya, kemudian Abdullah, kemudian juga Ibrahim, ini adalah anak-anak beliau yang wafat ketika masih belia, masih anak-anak, maka tidak memiliki penerus, maka diejek oleh orang-orang Quraisy dengan ejekan abtar, ya. Batara Muhammad, Muhammad telah abtar, Muhammad tidak memiliki penerus.
Maka Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan memelihara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayangnya. Allah nyatakan yang membencimu dialah yang sebenarnya abtar, yang segala yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di surah Al-Kautsar bagaimana Allah Subhanahu memperhatikan Nabi Muhammad SAW sehingga penekanan pada surah Al-Kautsar itu pada sisi tauhid rububiyah. Maka di surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah, yaitu adalah setiap amalan, ya, apapun yang dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita peruntukkan kepada Allah, bukan untuk yang lain. Itulah kenapa di ayat surah Al-Kafirun kita temukan la a'budu ma ta'budun, ya, salatku, ya, kemudian zakatku, puasaku itu bukan untuk berhala-berhala yang kalian sembah, ya. Dan begitu juga apa yang kalian lakukan wahai orang-orang kafir Quraisy, ya, itu semuanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi itu adalah hanya untuk Tuhan-Tuhan yang kamu buat-buat, ya, Tuhan yang kamu ciptakan dengan tanganmu menjadi patung, ya. Maka di sini surah Al-Kafirun menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, menyempurnakan tauhid rububiyah yang sudah dijelaskan di surah Al-Kautsar. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ketika Allah Subhanahu menyatakan di ayat terakhir surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu dialah orang yang terputus keturunannya. Biasanya dalam istilah orang Jawa itu disebut dengan gabuk, ya, orang yang tidak memiliki keturunan. Nah, maka di sini terputusnya keturunan Nabi SAW dari anak laki-lakinya, karena beliau memiliki anak perempuan yang bernama Fatimah, dan dari Fatimah pun lahir Hasan dan Husain, ya, ini merupakan penerus Nabi Muhammad SAW dari anak perempuan beliau atau putri beliau radhiyallahu taala anhum. Maka di sini Allah nyatakan justru yang terputus adalah orang-orang kafir. Yaitu apa yang dimaksud dengan terputus ke rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena maka Allah nyatakan di surah Al-Kafirun dibuka dengan kata qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun dari kata-kata kufrun, ya, kufrun, kafara, yakfuru, kufran. Artinya itu as-sitru, at-taghtiyah, penutup, ya. Maka orang kafir disebut dengan orang kafir karena dia telah tertutup dari hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan kufur. Ya, maka di sini Allah melanjutkan maksud daripada surah Al-Kautsar, ya, kepada surah Al-Kafirun, yaitu yang terputus itu bukan Nabi Muhammad SAW. Yang terputus dan merugi adalah orang-orang kafir, yaitu terputus dari rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan surah Al-Kafirun dengan surah setelahnya, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa keterkaitannya? Kita lihat di ayat yang kedua daripada surah Al-Kafirun dan ayat yang keempat. La a'budu ma ta'budun, ya, wala ana 'abidum ma 'abadtum, ya. La a'budu ma ta'budun ayat yang kedua. Ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ini dinyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan pernah mengikuti agamanya orang-orang kafir, ya. Rasulullah SAW tidak akan pernah sekalipun mengikuti agamanya orang-orang kafir. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang tinggi dan luhur. Islam adalah agama yang kelak akan berjaya. Oleh karenanya di surah An-Nasr Allah buka dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullah, tatkala datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fath, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasannya kelak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan menang dan berkembang jumlah pengikutnya. Maka di surah Al-Kafirun Allah nyatakan, ya, Nabi SAW tidak mengikuti agama orang kafir. Orang kafir pun juga tidak masuk ke dalam agamanya kaum muslimin. Kemudian dipisahkan lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan nyatakan bahwa agama Nabi Muhammad SAW atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kelak akan menjadi agama yang besar, berkembang pengikutnya, meluas teritorialnya,
ya, yaitu adalah al-Islam. Nah, ini keterkaitan surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr, ya. Dan kalau kita lihat secara umum silsilah dari surah Al-Kautsar, surah nomor ke-108, surah ke-109 Al-Kafirun, dan surah An-Nasr surah nomor ke-110. 3 surat ini ternyata secara umum ini berkaitan satu sama lain. Seolah Allah nyatakan, wahai Muhammad SAW, bersabarlah. Dalam hal apa? Bersabarlah ketika beribadah kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Beribadah, sholat, berkurban, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dalam ibadah yang seperti ini. Untuk pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabi Muhammad SAW pun juga bersabar dalam hal apa? Dalam hal berdakwah, yaitu mendakwahi orang-orang kafir. Bertemu dan berjumpa dengan orang kafir, kemudian menerima celaan-celaan dari mereka. Ada sebagian yang menyakiti Nabi SAW dengan lisan, tapi tidak sedikit juga yang ingin menyakiti Nabi SAW secara fisik. Maka Allah nyatakan, bersabarlah wahai Muhammad secara pribadi dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam berdakwah, ya. Maka setelah itu akan aku berikan nasrullahi wal fath, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang akan Allah berikan. Maka setelah surah An-Nasr ini selesai turun, ya, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan menyaksikan bahwasanya banyak orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Pengikut kaum muslimin semakin besar. Maka disitulah tugas Nabi SAW sudah berakhir, ya. Sudah ada kesempurnaan. Tugas Nabi SAW sebagai penyempurna agama Islam, menyempurnakan akhlak, menyempurnakan syariat-syariat yang telah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Kemudian pengikutnya sudah semakin banyak, maka tugas Nabi SAW sesungguhnya sudah habis, sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal apa? Tinggal wafat saja. Maka betullah setelah surah An-Nasr diturunkan, tidak berapa lama Nabi Muhammad SAW pun wafat. Kemudian kita masuk kepada tafsir dan tadabbur surah Al-Kafirun secara rinci, per ayat per ayat. Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu bagaimana asbabun nuzul agar kita semakin memahami setiap ayat daripada surah Al-Kafirun, ya. Apa sebab diturunkan surah Al-Kafirun? Banyak sekali saya lihat di dalam kitab-kitab tafsir, ya. Namun yang paling lengkap ada di dalam As-Sirah An-Nabawiyah miliknya Abdul Malik bin Hisham, atau biasa disebut dengan sirahnya Ibnu Hisham, ya. Di dalam sirah Ibnu Hisham dijelaskan, ya, bahwasanya da'at Quraisy Rasulullah SAW ila an yu'tuhu malan. Pernah suatu ketika orang-orang Quraisy, segerombolan orang-orang Quraisy, ya, datang kepada Nabi SAW, ya, kemudian mengajak Nabi SAW, ya, kemudian Nabi SAW ditawarkan akan diberikan harta. Ya, kalau saya lihat di dalam sirahnya Ibnu Ishaq yang menjadi termasuk rujukannya sirah Ibnu Hisham, kalau Ibnu Ishaq menyebutkan beberapa orangnya siapa-siapa saja, ternyata adalah para gembong-gembong kafir Quraisy, ya. Ada di situ Al-Walid ibn Al-Mughirah, ya, ayahnya Khalid bin Walid. Ada juga di situ Al-As bin Wa'il, ayahnya Amr bin As. Anak-anaknya beriman, tapi ayah-ayah mereka tidak beriman, ya. Kemudian ada juga Aswad bin Abdul Muttalib, ada Umayyah bin Khalaf. Ini diantara orang-orang yang menjadi dedengkot atau gembongnya orang-orang kafir Quraisy, mendatangi Nabi SAW bersama orang-orang yang lain, memberikan penawaran, wahai Muhammad, kamu mau harta, ya, fayakunu aghna rajulan bi Makkah, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di Makkah, ya, wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Ada juga yang menawarkan, kamu mau menikah dengan siapapun wanita Quraisy, ya, maka akan kami nikahkan, tinggal pilih, ya, wa yata'u aqibah. Ya, kemudian orang-orang Quraisy itu menawarkan yang ketiga, yaitu jabatan. Kalau Nabi SAW ngomong apapun, yang jelas Nabi SAW tetap menjadi kufur, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap menyatakan Lata dan Uzza sebagai Tuhan, tetap menyatakan bahwasannya Tuhannya adalah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Kalau engkau nyatakan segitu,
maka engkau jadi pemimpin kami. Wa yata'u aqibah, maka orang-orang Quraisy akan mengikut apa yang diperintahkan Nabi SAW. Jadi tawarkan 3 hal. Harta, ya, wanita, dan tahta. Maka faqalu hadza laka indana ya Muhammad wa kuffa an syatmi alihatina wa la tadhkurha bi syarrin, ya. Ini semua untuk kamu Muhammad, 3 hal ini, ya. Maka kamu berhenti dari mencela dan menyakiti Tuhan-Tuhan kami, ya. Wala tazkurha bi syarrin, jangan nyebutin tentang Tuhan-Tuhan kami sesuatu yang buruk, ya. Karena ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menyatakan bahwasanya patung tidak bisa memberikan manfaat, ya. Patung itu lemah, yang menyembah juga lemah, seperti dalam Quran surah Al-Hajj, ya. Surah Al-Hajj itu disebutkan juga itu, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wahai segenap manusia, sesungguhnya yang kalian sembah itu, ya, tidak akan memberikan manfaat apapun, ya. Bagaimana tidak ketika wa yaslubuhumuz dzubabu syai'an la yastankidhuhu, ketika datang lalat, ya, karena patung itu kan di depannya ada sesajen, ada makanan, ya. Kemudian yang namanya makan sudah berhari-hari diletakkan dan tidak di ruang tertutup tapi berada di ruang terbuka, maka tentulah akan ada serangga-serangga datang dan lalat. Ya, wa yaslubuhumuz dzubabu syai'an, kalau lalat itu datang buat makanin makanan tersebut, patung bisa apa? Kalau manusia kan bisa menghalaunya. Maka patung la yastanqidhu min, tidak bisa mengusirnya. Allah nyatakan du'afa talibun matlub. Ini kan logika, ya. Dan ini kalau didengar oleh orang-orang kafir Quraisy tentulah menyakiti hati mereka, ya. Dan mereka pasti, orang yang berpikir pasti berpikir juga, menyatakan benar juga ya, patung tidak bisa memberikan manfaat apapun. Bahkan lebih kuat kita manusia dibandingkan patung, kita masih bisa menghalau lalat, patung tidak bisa. Ya, ini adalah contoh Al-Qur'anul Karim mencela patung-patung atau sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka, orang Quraisy, meminta kepada Nabi SAW untuk berhenti melakukan hal tersebut, ya. Fa in baghita, tapi kalau kamu enggak mau wahai Muhammad, fa inna na'ridu 'alaika khaslatan wahidatan. Oke, kami tawarkan satu alternatif terakhir. Kalau kamu enggak mau wanita, enggak mau harta, enggak mau tahta, oke, kami berikan satu penawaran terakhir. Kata orang-orang Quraisy, walaka fiha shalah, dan ada kebaikan untukmu di dalamnya, di dalam solusi atau alternatif ini. Apa kata mereka? Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bertanya, wa ma hiya, apa alternatif yang kamu berikan, jalan yang lain? Maka qala ta'budul lata wal uzza sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Kata orang-orang kafir Quraisy, kita bikin ini saja, apa ya istilahnya, pluralisme nih, ya. Kata mereka, kamu wahai Muhammad sembah Lata dan Uzza selama 1 tahun, ya, maka setelah itu kami pun juga menyembah Allah Tuhanmu selama 1 tahun. Ini agama dijadikan main-mainan bagi mereka. Maka Nabi SAW menyatakan, hatta anzura ma ya'tini min rabbi, ya, saya enggak akan lakukan sampai telah datang perintah dari Rabbku tentang perkara hal ini, ya. Faja'al wahyu min indillahi azza wa jalla min al-lawhil mahfuz. Maka kata Ibnu Hisham, beliau menyatakan bahwasanya maka setelah itu turunlah wahyu kepada Nabi SAW dengan sempurna 6 ayat surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, ya. Ternyata tidak cukup dengan itu saja, Allah tambahkan lagi surah yang lain, yaitu surah Az-Zumar, surah nomor ke-39 pada ayat 64 sampai dengan 66. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Ya, katakanlah wahai Muhammad, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kalian memerintahkan kepadaku untuk menyembah selain Allah, wahai orang-orang jahil, wahai orang-orang yang bodoh? Allah nyatakan seperti itu, ya. Allah nyatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, ya. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Allah nyatakan, dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang atau para nabi dan rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan kepada para nabi dan rasul sebelum beliau?
lain asyrokta, kalau kamu syirik menyekutukan Allah Subhanahu dengan sesuatu apapun, la yahbatanna amaluka, maka amalan-amalan soleh yang pernah kamu lakukan sebelumnya yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu yang kelak akan diganjar ya dengan ganjaran yang baik nanti ketika di surga atau di akhirat, maka itu semuanya akan la yahbatanna, akan musnah, akan hilang seperti tidak ada nilai, dihapuskan amal soleh ketika melakukan kekufuran, ya, ketika mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, kamu akan menjadi orang termasuk orang-orang yang merugi, ya. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Akan tetapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jadilah kamu wa kum minasyakirin, jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur, ya. Inilah satu paket, ya, dari Allah Subhanahu wa taala menjadi jawaban bagi orang-orang Quraisy yang menawarkan dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun dengan sempurna, dan beberapa ayat, ya, daripada surah Az-Zumar Allah turunkan untuk menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.